Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andreas Dardo Hamonangan Purba dengan NPM 21031010056. Saya dari sesi A3 grup K dari paralel A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai modul 7 absorpsi isotermal sebagai syarat tes awal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu absorpsi isotermal. Absorpsi isotermal ini menggambarkan hubungan kesetimbangan dan kinetika antara partikel yang terserap dengan penyerapannya dan juga merupakan gambaran keadaan setimbang antara jumlah penjerap pada suhu tetap dengan konsentrasi zat terlarut yang terjerap pada permukaan padatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis adsorbennya. Adsorben yang baik untuk mengabsorpsi zat yang satu belum tentu baik untuk zat yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa tiap adsorben memiliki karakteristik sendiri. Yang kedua yaitu jenis adsorbannya atau zat yang diabsorpsi. Zat yang bersifat basa akan lebih mudah diserap dengan absorpsi asam. Begitu pula sebaliknya, karena basa dan asam akan saling tarik-menarik. Yang ketiga yaitu konsentrasi zat adsorban. Semakin besar solut yang terabsorpsi, maka semakin tinggi konsentrasi adsorbannya. Selanjutnya yaitu luas permukaan adsorbennya. Semakin besar kemampuan adsorben untuk menarik solut atau adsorban, maka semakin luas pula permukaan adsorbennya. Selanjutnya ada tekanan dan suhu operasi, lalu daya larut solvent terhadap solut. Apabila daya larut solvent terhadap solut tinggi, maka proses absorpsi akan mengalami gaya berlawanan dengan gaya tarik adsorben terhadap solut. Dan yang terakhir ada jumlah stage. Apabila jumlah stage yang dihasilkan banyak, maka lebih besar pula jumlah solut yang terabsorpsi. Selanjutnya ada jenis-jenis adsorpsi isotermal. Proses adsorpsi yang menggambarkan hubungan antara zat yang terabsorpsi oleh adsorben dengan tekanan atau konsentrasi pada keadaan kesetimbangan dengan temperatur tetap biasanya disebut dengan isoterm adsorpsi atau absorpsi isotermal. Terdapat beberapa jenis isoterm antara lain. Yang pertama, isoterm Langmuir, yaitu proses isoterm ini terjadi pada saat terbentuk lapisan tunggal didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan partikel tidak tergantung pada tempatnya atau tempat yang berdekatan. Yang kedua ada isoterm Freundlich. Proses isoterm adsorpsi ini terjadi pada beberapa lapisan dan mempunyai ikatan yang tidak kuat sehingga adsorpsi ini bisa digambarkan sebagai adsorpsi berbeda spesifik. Model adsorpsi ini dapat dilihat bahwa adsorben memiliki permukaan yang homogen sehingga dapat membentuk beberapa lapisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur pada percobaan absorpsi isotermal. Yang pertama, siapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan lalu keringkan. Lalu buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Kemudian titrasi 10 ml asam asetat N/2 dengan NaOH 0,1 N dan tambahkan indikator pp di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat N/2. Kemudian buat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, dan N/32. Masing-masingnya sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat N/2. Lalu masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam ke-6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Dan jangan lupa untuk memberi tanda masing-masing Erlenmeyer. Lalu pada setiap Erlenmeyer masukkan juga 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai kesetimbangan. Setelah kesetimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator pp di Erlenmeyer yang bersih filtrat, lalu titrasi 10 ml asam asetat, N/2, N/4, N/8, N/16, dan N/32 dengan menggunakan NaOH 0,1 N sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi.
Dan yang terakhir, untuk filtrat yang lebih pekat cukup gunakan 10 mili, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 mili filtrat. Literasi dilakukan sampai warna filter berubah menjadi merah muda. Sekian pemaparan dan pembahasan materi mengenai absorpsi isotermal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.